dia kumpulin kayu, kumpulin apa, bahkan sampai 1 kilometer keliling motor gitu nyari kayu untuk dibakar di depan rumahnya. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat saya berpikir kenapa bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat sulit untuk berpikir gitu. Jadi kalau misalkan dia mau berpikir sedikit aja, kenapa dia mau melakukan itu, kan masalahnya selesai. Tetapi dia bahkan tidak berpikir untuk itu gitu. Atau contoh yang lain, beberapa kilometer dari rumah saya itu ada sebuah warung nasi. Warung nasi itu enak sekali, lauk pauknya apanya segala rupa yang dibangun di situ, yang dibuat di situ itu enak sekali, enak, beneran enak. Nah, tapi dia tuh fakir miskin. Jadi tempatnya jelek, apanya jelek, pokoknya mah miskin aja. Nah, kenapa dia bisa miskin itu? Padahal pas saya datang ke sana, yang bilang bahwa makanannya itu enak bukan hanya saya, tetapi banyak sekali orang, dan dia pun sering membanggakan bahwa dia pelanggan-pelanggan saya itu dari jauh. Mereka itu bahkan ada yang sampai dari kota yang beda gitu, hanya datang ke sini untuk makan di sini. Emang enak di sini, katanya, dia ceritakan seperti itu. Tapi tetap nggak laku. Kenapa nggak laku itu? Karena dia kadang buka, kadang tutup. Pas saya datang ke sana jauh-jauh kan berkilometer gitu ya, tutup. Atau pas saya datang ke sana belum ngegoreng, belum bikin. Pas saya datang di waktu yang sama di kesempatan yang lain, udah habis gitu. Jadi maksudnya itu laku, tapi karena dia nggak berpikir bahwa dia itu bisa aja kaya sebenarnya dengan misalkan manajemen waktunya supaya lebih pas, buka jam berapa, tutup jam berapanya jelas, dia ada di situ atau tidak ada di situ, masakan apa setiap hari yang dia masak dan sebagainya itu dengan jelas, maka semuanya masalahnya selesai. Tapi dia tidak mau seperti itu, makanya dia walaupun enak tapi tetap miskin karena pelanggannya sedikit. Kenapa pelanggannya sedikit? Karena sering dikecewakan, dan uniknya orang itu sering ngeluh, aduh, kita sebagai orang miskin tuh, anak saya juga mau sekolah aja bingung gitu. Kenapa sih nggak mau mikir sedikit aja? Kalau misalkan dia mikir sedikit aja, dia tahu pelanggannya banyak, dia tahu pelanggannya suka, ya jangan dikecewakan gitu. Itu kan pikiran sedikit, tetapi bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat-sangat susah berpikir, itu masalahnya. Contoh yang lain lagi, saya pengen menjelaskan betapa banyaknya bangsa kita itu untuk malas untuk berpikir gitu. Pernah nggak Baraya ketemu sama ibu-ibu yang bawa anaknya ke warung? Sok anaknya itu disuruh jajan. Sok jajan, jajan apa? Si anak nunjuk mainan. Jangan mainan, ini aja permen ya, permen aja. Mau mainan? Jangan ngapain mainan itu di rumah aja, kamu banyak mainan tapi nggak dimain-mainin kan? Iya, makanya sok aja ini makanan. Jadi dipaksa untuk beli makanan, tetapi diabaikan untuk membeli mainan. Kenapa seperti itu? Ya mereka nggak mikir sama sekali. Kalau misalkan mereka mikir sedikit aja ya. Kalau misalkan mereka beli makanan, maka itu sebenarnya akan merusak gigi anak-anak karena permen gitu ya. Terus makanan yang di warung-warung itu biasanya juga kan tidak higienis, tidak sehat. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Mereka juga tidak berpikir bahwa kalau misalkan dibeliin mainan itu akan membuat anak lebih kreatif karena mengembangkan imajinasi otaknya, lebih cerdas. Tapi kan nggak mau mikir ke arah sana. Lalu kenapa sih ibu-ibu itu maksa supaya anaknya itu harus beli makanan, bukan mainan, walaupun si anaknya kekeh beli mainan? Kenapa seperti itu? Karena ibunya itu hanya mewarisi tradisi masa lalu. Jadi waktu kecil di zaman dulu waktu kita hidupnya masih miskin, waktu era penjajahan Belanda, waktu era Orde Lama dan sebagainya, kalau ibu-ibu datang ke warung itu, si ibu-ibu itu nggak punya uang, dan kalaupun harus membelanjakan itu berarti jatah makanan di rumah habis, begitu ceritanya. Jadi ketika si anak-anak dibawa ke warung, si ibu-ibu itu memaksa untuk beli makanan biar nanti si anak di rumah tidak makan lagi karena tidak ada jatah. Betapa miskinnya orang-orang di zaman dulu sampai seperti itu. Nah, tapi itu kan di zaman dulu. Di zaman sekarang semuanya sudah berubah. Tapi walaupun sudah berubah, orang-orang nggak mau mikir. Jadi si ibu-ibu sekarang walaupun sudah kaya, walaupun sudah tajir, tetap aja ketika si anaknya datang ke warung tetap disuruhnya beli makanan. Nggak punya pertimbangan, nggak punya pikiran, nggak punya apa, dan mereka memang tidak mau berpikir. Nah, ini adalah masalah dari bangsa ini. Kenapa bangsa ini tuh susah sekali untuk mikir gitu. Jadi mau menjarah barang orang lain juga gak kepikiran bahwa itu masalah atau tidak. Bikin hajatan di tengah jalan gak berpikir bahwa nanti akan bikin kemacetan, akan mengganggu orang. Kemudian itu yang lagi hajatan disumpahin sama pengendara jalan. Mereka gak mikir seperti itu, mereka gak ke arah sana mikirnya. Lalu ke arah mana? Ya gak mikir aja, ya biasa aja. Ya mau benar mau salah ya itu urusan Anda. Emang otak gitu, oh iya biasa-biasa aja. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai ketidaksadaran atau kesadaran yang rendah. Makanya kalau misalkan Baraya googling misalnya
kata kuncinya adalah kesadaran sampah misalkan. Pasti jawabannya kesadaran masyarakat terhadap sampah di Indonesia masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan di Indonesia masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas masih sangat rendah. Pokoknya kalau judulnya kesadaran dan dihubungkan dengan Indonesia, pasti jawabannya adalah di googling deh. Silakan aja cek kalau nggak percaya. Semuanya rendah gitu. Karena memang apa? Karena memang tidak terbiasa untuk berpikir seperti itu. Tapi sekarang mari kita berpikir secara resolutif. Kenapa bangsa Indonesia yang besar ini, yang penduduknya banyak ini tidak memiliki kesadaran, tidak terbiasa untuk berpikir? Kenapa? Bagus juga tuh view-nya ya. Karena kita memang memiliki budaya untuk melarang orang berpikir, dan itu sudah ditanamkan sejak kita bayi. Sejak kita kecil, kita tuh gak boleh berpikir. Ada budaya atau dalam tanda kutip tradisi yang mendorong kita untuk berperilaku dan bertindak tanpa berpikir. Misalkan gini, ini pasti ini mau penjelasan psikologi sederhana lah ya. Ketika kecil, anak-anak kita itu memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Waktu kita kecil juga rasa penasaran kita sangat tinggi. Sehingga rata-rata anak di Indonesia itu bertanya sekitar 400 pertanyaan per hari ketika mereka balita. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Apakah mereka menjawab itu? Tidak, mereka mengabaikannya, bahkan memarahinya. Ketika ada anak bertanya begini dan begitu, boro-boro mereka bertanya, mereka malah marah-marah. Ngapain sih kamu nanya kayak gini? Mana kamu gak jelas kayak gitu kan? Dan bahkan banyak orang tua yang kemudian menanyakan di Google, nanyain ke psikolog, nanyain ke dokter, gimana caranya anak saya ini terlalu banyak bertanya. Banyak orang tua yang kayak gitu. Artinya proses bertanya itu dilarang. Kan sering saya jelaskan bahwa salah satu definisi dari berpikir itu adalah tanya jawab dalam otak. Itu salah satu di antara sekian definisi berpikir kan. Berpikir itu kita bertanya kemudian menjawab sendiri. Dan nah, kalau sejak awal kita sudah dilarang untuk bertanya, ya udah, kita nggak akan bisa berpikir. Dan kita memang sejak kecil itu nggak boleh untuk berpikir. Berpikir itu dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nanya sedikit diabaikan, nanya sedikit lagi dimarahi, nanya sedikit lagi udah langsung tanya ke psikolog, kenapa anak saya ini terlalu banyak nanya, terlalu cerewet, terlalu hiperaktif. Bahkan ada yang diruqyah gara-gara yang seperti itu. Gitu kan, orang tua itu kita seperti itu. Dan akhirnya apa? Kita menjadi anak-anak yang tidak mau berpikir dan bahkan trauma untuk berpikir. Ngapain juga berpikir nanti diabaikan, ngapain berpikir nanti aneh, ngapain berpikir nanti malah dimarahin sama orang tua, dicerewetin, bahkan diruqyah. Kan seperti itu. Kemudian oke lah, setelah di rumah tangga seperti itu, masuk ke sekolah, ternyata di sekolah juga sama buruknya. Ketika ada siswa-siswa yang bertanya, kamu jangan bertanya yang itu ya, ini kan di luar materi, kamu jangan bertanya yang seperti itu kan, ini konteksnya kita belajar dari sini. Kamu nggak ngerti yang ibu tadi katakan, kan ibu udah jelasin gini, kenapa kamu mesti nanya yang seperti ini? Jadi setiap pertanyaan justru malah diabaikan dan bahkan menjadi pemicu dari kemarahan. Dan akhirnya apa? Sejak kecil anak trauma untuk bertanya. Karena sejak kecil trauma untuk bertanya, nanti gede trauma untuk berpikir. Dan karena itu masalah-masalah yang bisa dipecahkan itu jadi tidak terpecahkan, padahal solusinya ada di depan mata. Dan itulah akhirnya yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang miskin dan berperadaban rendah. Mohon maaf ya. Coba misalkan kita pikirin dengan hal yang sangat sederhana. Hal yang sangat sederhana gini lah ya. Di Indonesia sekarang lagi heboh, Jakarta polusinya lagi tinggi, katakanlah seperti itu. Apa yang menyebabkan polusi di Indonesia secara umum itu tinggi? Penyumbang terbesar dari polusi itu ternyata adalah bakar sampah, yang si aki-aki tadi itu. Ternyata bakar sampah, dan kerugian negara akibat sampah itu sekarang adalah sekitar 140 triliun. 140 triliun artinya lebih besar daripada pajak rokok setahun gitu. Nah 140 triliun itu bisa kita gunakan untuk menaikkan gaji guru sampai 4 kali lipat, bisa untuk bikin mega city, bisa untuk bikin proyek-proyek besar, bisa bikin infrastruktur yang sangat luar biasa, bisa bikin apa-apa 140 triliun itu. Tetapi itu kita buang. Kan sebenarnya solusinya gampang, kita jangan bakar sampah biar kita dapat duit 140 triliun rupiah setahun. Itu kan mikirnya sederhana itu kan, tapi yang kita lakukan ya kepikiran untuk itu gitu. Kita malah ngeluh-ngeluh, aduh anak saya SPP belum kebayar, aduh saya makan aja susah. Ya kalau makan aja susah ngapain bakar sampah? Itu kan berarti nggak ngebakar duit 110 triliun setahun gitu. Kan mikirnya sesimpel itu, tapi kan nggak mau mikir. Atau contoh yang lain lah, kalau misalkan kita mau mikir sederhana gini lah ya, kan hutan Indonesia sangat indah.
Alam kita sangat indah, sungai kita sangat indah, danau kita sangat indah. Yang jadi masalah kenapa kita itu tidak dikunjungi wisatawan adalah karena di sana tidak terkelola dengan baik dan banyak sampah di mana-mana bertebaran gitu kan. Coba bayangkan betapa luar biasanya Indonesia, betapa strategisnya Tuhan memberikan lokasi kepada kita. Kita itu Indonesia hidup di wilayah yang meliputi setengah populasi dunia. Jadi setengah populasi dunia itu ada di sini. Dan Indonesia itu ada di antara dua negara yang penduduknya paling banyak, 1,5 miliar masing-masing, Cina dan India. Nah, kalau mereka mau datang ke tempat satu sama lain, maka harus lewat Indonesia, gitu kan? Nah, artinya apa? Turis, wilayah yang paling banyak dikunjungi turis itu seharusnya adalah Indonesia. Karena alamnya indah, ya kan?